Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Hanum, saya dari Kimia A dengan NIM 210603110037. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asam basa untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Eni. Sejarah asam basa pada masa kuno. Pada zaman dahulu, ketika orang-orang ingin mengetahui, mengeksplorasi apakah suatu barang bersifat asam atau basa, mereka akan mencicipinya dan kemudian mengkategorikannya sebagai asam, atau pahit, atau asin, atau manis, dan lain-lain. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani, yakni oxein, yang bermutasi menjadi kata Latin acere, yang berarti membuat asam. Kemudian, pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab bernama Jabir ibnu Hayyan mempersiapkan suatu senyawa yakni asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa pada istilah awalnya berarti memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur atau CaOH 2 kali. Pencampuran ini menghasilkan NaOH dan KOH. NaOH dan KOH ini adalah dua basa yang paling klasik yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sabun. Pada masa kuno, pada masa kuno yang mengadakan penginderaan ketika tidak menjumpai kesesuaian seperti basa dikategorikan licin, namun ketika menjumpai persoalan bahwa asam bersifat licin, maka diperlukan teori berikutnya untuk menyempurnakan teori asam basa sebelumnya. Pada abad ke-13, ahli kimia akan mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Kemudian, pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain dan bahwa kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Indikator yang ditemukan dari bahan alami, yakni indikator alami. Indikator alami adalah bahan yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Contohnya bunga umbi, kulit buah, dan daun yang berwarna. Misalnya dari bunga mawar, kulit kunyit, manggis, dan kembang sepatu. Pada abad ke-18, Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1796 biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Pada tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigane atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang, atau dalam bahasa Yunani oksis untuk asam dan gen untuk air. Dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Kemudian pada abad ke-18 juga, ilmuwan Inggris Humphrey Davy
Pada tahun 1778 sampai 1829, yang antara lain menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa. Dengan eksperimen sendiri melanjutkan penyelidikan ini, dan pada tahun 1830 ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama. Kemudian ada Liebig. Pada tahun 1840-an, Justus Freiherr von Liebig, salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Svante Arrhenius datang. Kemudian Arrhenius. August Arrhenius, yakni pada tahun 1859 sampai 1927, adalah seorang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884 ini merupakan tindakan bid'ah kimia. Dicemooh bertahun-tahun, kemudian pada tahun 1930 tesisnya benar dan Arrhenius mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa seperti berikut ini. Asam adalah zat yang menghasilkan kation hidroksigen atau hidroksigen bermuatan positif atau sering disebut H+ atau proton. Contohnya HCl. HCl ini dia dikategorikan bersifat asam karena ketika diuraikan ke dalam air dia menghasilkan ion H+. Kemudian basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH- ke dalam larutan air. Contohnya NaOH ini dia dikategorikan sebagai senyawa yang bersifat basa karena ketika direaksikan dengan air dia akan menghasilkan OH- atau anion hidroksil. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air, atau H+ bereaksi dengan OH- akan membentuk H2O atau air. Kemudian adalah Bronsted dan Lowry. Bronsted dan Lowry terinspirasi oleh karya Arrhenius. Seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted secara independen, seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Nah, menurut Bronsted-Lowry ini, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain atau biasa disebut dengan donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton dari senyawa lain atau disebut dengan aseptor proton. Nah, berikut ini adalah contoh dari teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Kita bisa lihat bahwa NH3 pada reaktan ini bersifat basa. Mengapa? Karena pada produk kita lihat bahwa NH3 dia berubah menjadi NH4. Mengapa bisa berubah menjadi NH4? Karena dia menerima H+ dari H2O ini, sehingga NH3 dikatakan basa. Kemudian H2O. H2O kita lihat pada produk dia menjadi OH-. Hal ini berarti dia kehilangan H+, sehingga dia dikatakan sebagai pendonor proton atau pendonor H+, maka dari itu H2O disebut sebagai asam. Begitu pula untuk reaksi H2SO4 ditambah dengan H2PO4.
Nah, mengapa H2SO4 ini bersifat asam? Karena kita lihat pada produk dia menjadi SO4 2-, berarti dia kehilangan atom H+, sehingga dia adalah menjadi donor proton. Kemudian H2PO4, kita lihat pada produk dia menjadi H3PO4. Nah, pada H3PO4 ini kan hanya bertambah, sehingga dia menjadi penerima atau akseptor proton, sehingga maka dia disebut dengan basa. Kemudian teori selanjutnya adalah Gilbert Newton Lewis atau teori asam dan basa modern. Untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gilbert Newton Lewis pada tahun 1875 sampai 1964, gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima PeP atau pasangan elektron bebas, dan basa adalah zat yang memiliki PeP yang dapat didonorkan. Dapat disimpulkan bahwa teori Lewis itu asam adalah penerima atau aseptor PeP atau pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah donor PeP atau donor pasangan elektron bebas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.